Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran masih PPKN ya. Masih PPKN KD 3.2. Kalau kemarin kita belajar hak dan kewajiban, sekarang kita belajar tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Nah, sebelum belajar, kita siapkan dulu ya buku tulis, buku LKS, buku paket tema, alat tulis, dan jangan lupa untuk sarapan. Nah, kalau sudah semuanya siap, sekarang kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, perhatikan ya anak-anak. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia. Jadi dari hati ya, karena kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban memikul. Jadi kalau tanggung jawab itu lebih kepada kesadaran manusia untuk melaksanakan kewajibannya. Ya, kesadaran siswa untuk melaksanakan kewajibannya yaitu belajar. Nah, contoh penerapan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bu Guru contohkan di rumah dan juga di sekolah. Nah, di rumah contohnya adalah membantu mengepel dengan bersungguh-sungguh. Kenapa ada kata sungguh-sungguh? Karena yang namanya tanggung jawab itu kesadaran manusia. Ya, kesadaran kita semua untuk melaksanakan kewajiban. Kadang kita kalau disuruh sama orang tua, kono le nyapu. Le nyapu sak-sae, sek penting wis ketok nyapu. Nah, itu artinya kalian melakukan kewajiban tapi tidak bertanggung jawab. Soalnya ming waton nyapu. Apalagi kalau misalnya yang punya adik, misalnya Mbak, tolong adine dijogo ya, tapi adine malah nangis. Nah, kuwi adalah contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab. Kalau perilaku yang bertanggung jawab, maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban. Ngepel yo sing resik, nyapu yo sing resik, jaga adike yo dijogo sik tenanan, ora ditetangis, ora dirusui. Nah, itu namanya melakukan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya contoh tanggung jawab di sekolah. Memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. Jadi kalian itu kadang sekolah yo sik penting mangkat. Sekolah sik penting seragaman, sepatunan, bukune pepak. Tapi kadang di sekolah rame. Nah, sekolah pas gurune nerangke kalian rame dhewe. Rame bareng teman-teman, tidak memperhatikan. Nah, itu kewajiban sekolahnya terpenuhi, tapi tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena di sekolah tidak memperhatikan penjelasan dari guru, tidak mendengarkan perintah dari guru. Nah, itu kewajiban yang dilakukan tetapi tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh yang kedua, giat belajar. Jadi kewajiban kalian tuh tidak hanya belajar ya, tidak hanya belajar. Men ketoke sinau, men ketoke dikon bapak bu guru sinau, sing penting sinau ngedep buku, padahal sebenarnya tidak membaca. Kalian cuma pura-pura membaca, tapi pikiran malah berimajinasi kemana-mana. Itu namanya melakukan kewajiban tetapi tidak bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab itu pasti kalian giat belajar. Nah, itu salah tiga contoh kewajiban yang dilakukan dengan tanggung jawab di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Jadi tanggung jawab itu kesadaran ya, kesadaran untuk melakukan kewajiban dengan sungguh-sungguh.
Ya, ora ming asal-asalan, ora ming asal nggarap tugas, ora ming asal sinau, ora ming asal sekolah, ora ming asal main ketok sama orang tua, sek penting sinau, sek penting ming ketok le nyapu, tapi malah ora resik. Nah, itu melakukan kewajiban tapi tidak tanggung jawab. Nah, sekarang selanjutnya hubungan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu berhubungan erat satu sama lain, ya. Apabila kita melakukan kewajiban dengan bertanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hak sepenuhnya. Maksudnya gimana? Mungkin, gambar ini bisa kalian lihat ya. Ini ada yang tidur, dombleng. Terus ini apa ini lagi ngapain? Ini tidur. Nah, ini malah kenapa? Ini juga. Nah, ini rame sendiri. Nah, ini artinya kalian apa? Sekolah yang penting berseragam. Sekolah yang penting wajib sekolahnya, tapi tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu perilaku yang tidak bertanggung jawab. Ya, perhatikan. Contoh ya, untuk mendapatkan nilai dari guru, kalian harus mengerjakan tugas. Apabila tidak mengerjakan tugas, maka kalian tidak mendapatkan hak berupa nilai. Namun, jika mengerjakan tugas asal-asalan, jadi kalian sudah mengerjakan tugas, tapi apa? Tulisannya acak-acakan, terus banyak sekali nomor-nomor yang salah. Itu artinya kalian menjalankan kewajiban tetapi tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kalian mendapatkan nilai, tetapi nilai yang kalian dapatkan tidak maksimal, berbeda dengan yang jika mengerjakan tulisannya rapi. Ya, tulisannya rapi, banyak nomor yang benar. Nah, itu artinya menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab. Maka kalian mendapatkan hak, yaitu nilai yang bagus. Nah, contoh lagi penggunaan hak. Misalnya kalian diberi uang saku. Ya, uang saku yang diberikan itu misalnya untuk jajan makanan. Dan uang saku yang diberikan kadang orang tua meminta untuk sedikit ditabung. Tapi sama kalian udah diberikan uang saku, tapi sama kalian dibelikan mercon, dibelikan apa lagi? Mainan. Nah, itu adalah melaksanakan hak yang tidak bertanggung jawab. Karena kalian tadi kan welingi orang tua untuk jajan makanan yang bergizi, untuk ditabung. Nah, kalian malah beli mercon. Nah, itu adalah pelaksanaan hak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu contoh-contoh dari tanggung jawab. Semoga bisa memberikan kalian pemahaman yang lebih mudah ya. Nah, sekarang kita menuju tugas. Tugas ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, membaca LKS tema 3, LKS tema 3, halaman 79 sampai 81. Ya, kemudian kalian memberi garis atau di stabilo. Jadi tulisannya di stabilo atau di garis bawahi pada materi yang penting. Ya, besok ini akan saya cek apakah kalian membaca dengan benar atau tidak, di stabilo atau tidak, atau kalian memberi garis bawah atau tidak ya. Kemudian tugas yang kedua, mengerjakan soal dalam LKS. Ada tiga ya. Ada 3. Ulangan harian 1 halaman 26 sampai 27, pilihan gandanya saja. Nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian ulangan harian 2 halaman 57 sampai 58, pilihan gandanya saja nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian
yang terakhir, ulangan harian 3, halaman 85 sampai 87. Room 1 dan room 2 ya. Ulangan harian 3, halaman 85 sampai 87, room 1 dan room 2. Dikerjakan di buku LKS. Jangan di buku tulis, dikumpulkan ke sekolah hari Rabu. Ya, sudah paham dengan tugas-tugasnya ya? Oke, Bu Rima akhiri. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.